Biasanya, orang-orang dengan kemampuan yang overpower memiliki badan yang besar atau identik dengan sosok orang yang sudah dewasa. Tapi gimana jadinya ya kalau seorang dengan kemampuan yang overpower adalah seorang bocah? Penasaran kan anime apa aja yang akan aku bahas? Daripada kelamaan, kita langsung aja ke list pertamanya. Mengisahkan pertarungan yang sangat bersejarah terjadi saat Calamity Crusher berhadapan dengan Dewa Kematian. Di saat terakhir, Dewa Kematian bereinkarnasi dan memasuki jasad seorang anak bernama Polka Shinoyama. Dengan identitas barunya ini, Dewa Kematian berusaha mewujudkan impiannya membangun dunia yang damai. Namun kehidupannya sebagai Polka Shinoyama ternyata tidak semudah yang ia pikirkan, karena ia adalah pewaris bisnis terkenal dengan banyaknya kompetitor. Kira-kira di dunia baru ini, Dewa Kematian bakalan jadi baik atau jahat ya? Dengan konsep reverse isekai membuat anime ini beda dan wajib banget kalian tonton, walaupun alurnya sedikit sulit dipahami. Kalau kalian lagi nyari anime dengan konsep petualangan dan bergenre fantasy, coba tonton anime ini deh. Bercerita tentang seorang MC bernama Lloyd Belladonna yang merupakan seorang bocah biasa yang lemah. Begitu anggapan dari orang-orang sekitar. Lloyd merupakan seorang petualang pemula yang bermimpi mendapatkan kekuatan sejati. Suatu hari, Lloyd memutuskan untuk memulai perjalanannya ke ibu kota dengan berpetualang di ruang bawah tanah yang paling berbahaya di dunia. Di sana, Lloyd berhadapan dengan musuh-musuh yang kuat. Ia sadar bahwa dirinya tidak sama dengan para petualang pemula pada umumnya. Menurut kalian, apa ya yang membedakan Lloyd dengan lainnya? Penasaran kan? Anime bergenre action petualangan dengan latar belakang dunia ilmiah fantasy ini harus banget kalian tonton. Apalagi buat kamu yang suka sama anime fairy tale. Ceritanya berpusat pada seorang anak laki-laki bernama Shiki Granbell yang tinggal di sebuah planet yang disebut Granbell. Walaupun masih bocah, Shiki memiliki sebuah kekuatan yang unik. Dia mampu mengendalikan gravitasi dan memanipulasi sebuah benda. Suatu hari, Shiki bertemu dengan seorang petualang bernama Rebecca. Tertarik dengan dunia luar, Shiki akhirnya memutuskan untuk meninggalkan planetnya dan memulai petualangannya bersama Rebecca. Penasaran kan dengan petualangan mereka mengelilingi planet-planet? Kalau kalian nyari anime action petualangan dengan humor komedi, coba tonton anime ini deh. Bercerita tentang seorang Dark Teenager yang disegel di dalam tubuh seorang bocah berusia 14 tahun. Karena kerajaan diserang dan terancam, seorang pendeta menyuruh putrinya untuk membangkitkannya. Meskipun terjebak dalam tubuh anak-anak, ia tetap mempertahankan kemampuan magisnya yang luar biasa dan ia sering menggunakan kekuatannya dengan cara yang nakal dan lucu. Cerita berfokus pada Dark Teenager dan teman-temannya saat mereka memulai berbagai petualangan, bertempur dengan musuh yang kuat, dan mengungkapkan rahasia dunia yang mereka tinggali. Gimana jadinya kalau dunia diserang oleh monster berukuran besar yang disebut Nemesis? Tentu saja kehancuran dan ancaman bakal ada di mana-mana. Anime ini menceritakan seorang bocah yang merupakan penyihir pemula bernama Seth. Walaupun pemula, Seth berusaha meyakinkan masyarakat bahwa penyihir bukanlah orang yang harus dibenci dan ditakuti. Untuk itu, ia terus belajar dan belajar untuk menjadi penyihir yang hebat. Ia bahkan dengan tegasnya menyatakan ingin menjadi Nemesis Hunter. Apakah Seth bisa menjadi penyihir yang kuat dan mengalahkan Nemesis sehingga masyarakat percaya bahwa penyihir bukanlah ancaman? Penasaran kan dengan kelanjutannya?
Anime ini mengambil genre action, adventure dengan cerita yang unik. Alurnya pada dasarnya mirip dengan kisah dongeng 1001 malam. Cerita berawal dari petualangan Alibaba untuk menaklukkan dungeon demi mendapatkan kekuatan dan harta yang banyak agar bisa menjadi kaya. Alibaba bertemu dengan seorang anak bernama Aladin yang dapat memanggil roh biru perkasa dari seruling dan melakukan perjalanan melintasi benua. Agar dapat memanfaatkan kekuatan magisnya, Alibaba mengundang Aladin untuk bergabung. Dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan Morgiana, seorang budak yang akhirnya menjadi teman mereka. Gimana keseruan mereka menjelajahi dunia labirin ini ya? Kali ini aku punya rekomendasi anime lawas dengan tema samurai harem nih. MC di anime ini merupakan seorang pemuda bernama Yoichi Karasuma yang tinggal di pegunungan bersama sang ayah. Di sana, Yoichi berlatih teknik angin untuk melatih kekuatannya dalam menggunakan pedang sebagai seorang samurai. Dirasa sudah cukup mahir, sang ayah pun mengirim Yoichi ke kota. Karena selama 17 tahun tinggal di gunung dan mempunyai gaya yang tradisional, Yoichi kesulitan berhubungan dengan keluarga barunya itu. Bahkan tingkahnya menimbulkan beberapa kesalahpahaman yang konyol. Gimana keseruan Yoichi dalam beradaptasi dengan dunia modern yang dikelilingi oleh banyak cewek ya? Kalau kalian nyari anime komedi dengan jalan cerita yang seru, coba nonton anime ini. Bercerita tentang seorang anak pahlawan bernama Alba. Alba merupakan salah satu dari 75 orang yang dianggap sebagai pahlawan dan ditugaskan oleh raja untuk mengalahkan iblis bernama Shimedes. Dalam menjalankan tugasnya, Alba didampingi oleh Rose yang merupakan seorang prajurit khusus. Namun, Rose ternyata lebih suka mengerjai Alba daripada membantunya. Hingga suatu hari, Alba harus masuk penjara karena suatu kesalahan. Namun dirinya ditolong oleh Rose dan Shimedes yang ternyata membutuhkan pertolongan karena kesalahannya yang tidak sengaja mengirim monster ke dunia manusia. Gimana kelanjutannya ya?